Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman soleh-soleha hebat, apa kabar hari ini? Bertemu lagi dengan Bu Erlina. Oke, hari ini hari Rabu tanggal 10 Februari 2021. Bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Iya, oke teman-teman, bagaimana semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, baik 3 multazam ataupun 3 musdalifah. Oke, semangat. Ya, baik teman-teman, hari ini kita masih belajar buku tematik 3E atau tema 5. Ya, tentang cuaca. Subtema 4, pelajaran bahasa Indonesia yang berjudul cuaca, musim, dan iklim. Ya, seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Angkat kedua tangan kita, berdoa yang khusyuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya, amin amin ya rabbal alamin. Ya, baik teman-teman, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu 1. Menuliskan informasi tentang hubungan cuaca, musim, dan iklim. Yang kedua, menuliskan informasi dari teks tentang pembagian iklim di bumi. Dan yang ketiga, menjawab pertanyaan berdasarkan teks tentang pengaruh musim. Yang keempat, menyusun informasi tentang manfaat musim hujan. Dan yang kelima adalah menyusun informasi tentang pengaruh iklim terhadap kehidupan manusia. Ya, baik teman-teman. Hubungan cuaca, musim, dan iklim. Apa sih hubungannya di antara ketiga hal ini? Ya, yang pertama kita bahas dulu tentang cuaca. Sebelumnya sudah Bu Erlina jelaskan apa itu cuaca. Masih ingat nak? Iya, cuaca, Bu Guru ulang ya. Cuaca adalah keadaan udara di suatu tempat tertentu dalam waktu yang singkat. Cuaca dapat berubah-ubah setiap saat ya. Jadi kadang pagi hujan, siangnya panas, atau sebaliknya. Perubahan cuaca dipengaruhi oleh musim dan iklim. Ya, kita sudah mengenal macam-macam cuaca. Ada cerah dengan simbolnya seperti ini, cerah berawan, lalu hujan, dan hujan disertai petir. Ini adalah macam-macam cuaca. Ya, yang kedua adalah musim. Apa musim? Iya, musim adalah keadaan cuaca yang terjadi dalam waktu yang lama. Jadi bedanya dengan cuaca, kalau tadi cuaca berubah-ubah, tapi kalau musim ini terjadinya waktu yang lama. Kalau cuaca waktunya sebentar ya, nah. Jadi perubahannya juga sebentar. Nah, di Indonesia ini terdapat 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau ya. Di pembahasan pembelajaran subtema ketiga sudah Bu Guru jelaskan. Ya. Ini contohnya. Jadi di Indonesia ini hanya 2 musim sayang. Jadi ada musim kemarau. Biasanya kemarau itu kering tanahnya. Tanah kering, tumbuhan layu. Sedangkan kalau musim hujan kebalikannya ya. Jadi tanahnya basah, subur, tanamannya pun menjadi subur. Satu musim dapat berlangsung berbulan-bulan lamanya. Wah, lama ya. Oke. Itu musim. Nah, yang ketiga adalah iklim. Iklim merupakan pola terjadinya cuaca di suatu tempat dalam waktu yang sangat lama. Jadi bedanya dengan musim tadi sama-sama ya terjadi pada waktu yang lama.
teman-teman, kalau iklim ini biasanya di suatu tempat. Iklim meliputi daerah yang luas. Ya, ini pembagian iklim di dunia. Jadi ini gambar pembagian iklim dunia. Nah, iklim itu terdiri dari, ya bisa dilihat teman-teman ya gambarnya ya. Iklim terdiri dari iklim tropis. Iklim tropis terjadi di bagian tengah bumi, yaitu daerah di sekitar khatulistiwa. Jadi yang berwarna hijau ini adalah garis khatulistiwa. Jadi iklim tropis ini berada di garis khatulistiwa atau di bagian tengah bumi. Ya. Iklim tropis, cuaca di daerah tropis hangat dan lembab dan mengalami dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Jadi kalau ketika musim kemarau, cuacanya hangat atau panas. Tapi kalau musim hujan, udaranya terasa lembab, dingin, ya, sejuk. Ya. Kawasan Asia Tenggara, negara yang beriklim tropis, misalnya negara di Asia Tenggara. Ya, ini peta Asia Tenggara sayang. Jadi ada negara kita nih, negara Indonesia. Jadi negara Indonesia itu termasuk Asia Tenggara. Makanya kita mengalami 2 musim saja, dan cuaca di negara kita disebut daerah tropis ya. Jadi selain Indonesia ada juga negara Brunei Darussalam, Filipina, dan negara-negara di Afrika lainnya, misalnya Kenya dan Kongo ya. Jadi negara yang termasuk dalam Asia Tenggara, mereka mengalami hanya 2 musim, yaitu kemarau dan musim hujan, dan cuacanya, iklimnya disebut iklim tropis. Ya. Iklim yang kedua yaitu iklim subtropis. Tadi tropis, sekarang subtropis. Subtropis ini terdapat di bagian utara dan selatan daerah iklim tropis. Ya, jadi subtropis ini ada di garis yang warna kuning ya, gambar yang warna kuning. Ini iklim subtropis. Ada di bagian utara yang atas, sedangkan di bagian yang ada juga ya. Yang kedua adalah iklim subtropis. Daerah beriklim subtropis mengalami 4 musim, yaitu yang pertama musim gugur. Biasanya saat musim gugur ini udara terasa dingin, siang hari terasa lebih singkat dibandingkan malam hari. Oleh karena suhu dingin, daun-daun berubah warna menjadi kecoklatan, kemudian berguguran ya. Jadi kalau musim gugur ini tanaman-tanaman pada pohon-pohon berguguran. Dan yang kedua, setelah musim gugur datanglah musim dingin. Ya, ini musim dingin, ditutupi salju ya jalanannya, pohon ataupun rumah. Nah, saat musim dingin udara terasa sangat dingin. Salju turun menutupi jalan dan pepohonan. Ya, jadi musim dingin ini biasanya masyarakat yang mengalami musim dingin ini, negara luar, memakai mantel yang sangat tebal. Ya, setelah musim dingin, musim semi pun datang. Hujan sering turun pada musim semi ini. Suhu udara mulai naik sehingga es mencair dan kuncup-kuncup tanaman mulai tumbuh. Tadi musim dingin salju. Nah, ketika musim semi sering turun hujan sehingga esnya mencair dan kuncup-kuncup tanaman mulai tumbuh ya. Jadi pada musim semi ini ditandai dengan mekarnya bunga-bunga. Nah, yang terakhir adalah musim panas. Setelah musim semi berakhir, setelah selesai nih musim semi, datanglah musim panas. Nah, musim panas ini pohon-pohon mulai berbuah. Sudah banyak buahnya. Kalau musim semi bunga-bunga bermekaran, nah musim panas buah-buah mulai tumbuh. Di banyak negara biasanya musim panas ini adalah musim liburan sekolah, karena pada musim panas kita bebas
melakukan kegiatan di luar rumah, jalan-jalan, kumpul bersama keluarga ya. Kalau musim gugur, musim dingin, musim semi biasanya kita hanya berdiam diri, kebanyakan berdiam diri dalam rumah, karena kalau musim dingin sangat dingin sekali kalau keluar rumah. Kalau musim semi bisa saja, cuma karena musim semi itu bagus juga sih buat keluar rumah ya. Jadi kadang kalau misalnya musim panas malah lebih bagus keluar rumahnya, karena udaranya tidak terlalu panas atau tidak terlalu dingin, jadi sedang-sedang aja. Jadi kegiatan di luar rumah bisa kita lakukan ya. Oke. Yang negara yang mengalami dengan iklim subtropis yaitu negara Jepang, Korea Selatan, negara Amerika Serikat, negara London, dan negara Perancis. Ini hanya beberapa bagian negara saja yang mengalami iklim subtropis. Masih banyak lagi sayangnya, bisa dicari di Google atau di buku bacaan. Nah, yang ketiga adalah iklim sedang. Di daerah beriklim sedang, perbedaan musim terlihat jelas. Cuaca di daerah beriklim sedang tidak terlalu panas atau dingin, ya namanya juga sedang sayangnya. Nah, perubahan musim di daerah beriklim sedang adalah musim panas, musim dingin, dan sejuk. Jadi kalau sedang itu ada di warna biru muda. Jadi tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Yang keempat yaitu iklim sedang. Ya. Jadi ada iklim tropis, subtropis, masih iklim ketiga, iklim sedang. Nah, negara yang mengalami iklim sedang ini misalnya negara Norwegia, negara Swedia, dan negara Denmark. Ini hanya beberapa saja yang Bu Guru sebutkan, masih banyak lagi di negara-negara lain yang mengalami iklim sedang. Ya, yang keempat, yang terakhir adalah iklim dingin. Ya, iklim dingin ada di posisi paling ujung bagian utara dan ujung bagian selatan. Kalau ujung ini biasanya dia dingin, ya nak ya. Jadi di daerah beriklim dingin, musim dingin berlangsung lama sehingga tanahnya selalu ditutupi salju. Jadi kalau lagi musim dingin lama waktunya. Jadi lama siangnya dan malam sangat berbeda. Kalau di iklim dingin ini, kalau terjadi musim panas, siang harinya mencapai lebih dari 20 jam, lebih lama dari malam hari. Itu kalau terjadi musim panas di iklim yang sedang. Sedangkan kebalikannya, kalau di iklim dingin terjadi musim dingin, malamnya lebih lama dari siang. Ya, kebalikannya. Oke. Ini keadaan daerah yang beriklim dingin. Contoh keadaan daerah yang beriklim dingin. Jadi malamnya terasa lama sekali, sedangkan siangnya sebentar. Dan semua bagian ditutupi oleh salju. Jadi tidak ada yang berani keluar rumah. Walaupun berani, dia memakai pakaian yang sangat tebal supaya tidak kedinginan. Nah, negara yang beriklim dingin antara lain Amerika Utara, pulau-pulau di utara Kanada, kutub utara, dan Antartika di kutub selatan. Ya, jadi memang wilayah yang sangat dingin ya. Ya, baik. Setelah kita membicarakan masalah cuaca, musim, dan iklim, akan Bu Guru jelaskan nih kelanjutan dari subtema sebelumnya. Kita akan membahas manfaat musim hujan. Musim hujan selain memberikan dampak seperti banjir dan sebagainya, ternyata hujan juga memberikan manfaat bagi kehidupan kita. Di antaranya yaitu yang pertama, sebagai sumber air bagi tumbuhan. Jadi kalau musim hujan, tumbuhan-tumbuhan kita menjadi subur ya nak ya. Ya, karena tanahnya juga subur. Nah, yang kedua adalah bisa menambah cadangan air di dalam tanah. Jadi kalau musim hujan itu dia bisa menyerap air di dalam tanah, jadi membuat cadangan air di dalam tanah. Jadi ketika musim kemarau tiba, kita tidak kehabisan air karena punya cadangan air di dalam tanah. Nah, kenapa terjadinya banjir? Karena tidak ada serapan airnya. Jadi airnya bingung nih mau ngalir kemana, karena biasanya ada tanah, ini tanahnya sudah dibangun rumah atau bangunan-bangunan lainnya. Jadi airnya bingung, akhirnya dia menjembar kemana-mana dan terjadilah banjir. Dan yang ketiga, manfaatnya untuk menyuburkan sawah.
Nah, cadangan air dalam tanah ini juga biasa kita gunakan untuk mandi ya nak ya, cuci piring misalnya ya, atau cuci baju. Nah, yang ketiga adalah untuk menyuburkan sawah. Petani sangat senang sekali kalau musim hujan, karena apa? Karena sawahnya menjadi subur, tanamannya menjadi subur, padinya menjadi subur, sawahnya juga tidak kering ya. Itu manfaat hujan. Jadi manfaat hujan ini mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya Oke, selanjutnya akan Ibu Guru simpulkan pembelajaran hari ini dengan sebuah lagu yang berjudul Iklim, Musim, dan Cuaca dengan nada balonku. Kita bernyanyi bersama ya. Oke, 1, 2, 3. Ada 3 gejala alam: cuaca, iklim, dan musim. Semuanya itu berbeda, tapi saling berhubungan. Cuaca, keadaan tempat. Cuaca mudah diprediksi. Cuaca cepat berganti. Cuaca ada 5 macam. Yang kedua ada iklim. Lamanya keadaan cuaca. Iklim sulit diprediksi, diamati bertahun-tahun. Terakhir ada musim, waktu berkaitan dengan iklim. Jenisnya ada 4, tiap negara berbeda-beda. Oke, silakan dipraktekkan. Nanti akan insya Allah kalau misalnya teman-teman bisa memahaminya pembelajaran kita hari ini. Oke, baik. Silakan teman-teman melanjutkan seperti biasa mengerjakan tugas tematik 3E halaman 101 nomor 1, halaman 116 nomor 1. Semuanya dikerjakan di buku PJJ. Oke, baik teman-teman. Terima kasih yang sudah menyimak video pembelajaran dari Bu Guru dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Baik, kita tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Oke, semangat pagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.